Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online semester genap tahun pelajaran 2020-2021 mata pelajaran fikih kelas 9. Bagaimana keadaan kalian dalam pertemuan yang pertama ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, kita semuanya sehat dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita awali pembelajaran ini, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian, baik, kita lanjutkan. Nah, dalam kesempatan yang pertama ini atau pertemuan yang pertama ini kita akan berbicara tentang bab muamalah di luar jual beli. Nah, apa saja yang termasuk yang dikatakan muamalah di luar jual beli? Yaitu yang pertama adalah tentang ketentuan utang piutang. Nah, apa itu utang piutang? Utang piutang yang pertama pengertiannya adalah utang piutang disebut dengan istilah dainun ad-dainu, yang berarti pinjaman. Nah, jadi utang piutang itu berasal daripada kata ad-dainun, ad-dainu yang berarti pinjaman. Nah, sedangkan menurut istilah adalah memberikan pinjaman harta atau uang kepada orang lain sebagai bentuk kasih sayang sesama manusia yang akan dimanfaatkan untuk keperluannya, dan berjanji akan mengembalikan sesuai waktu yang sudah dijanjikan atau disepakati. Nah, jadi menurut istilah yang namanya utang piutang itu adalah memberikan pinjaman harta atau uang kepada orang lain sebagai bentuk kasih sayang sesama manusia yang akan dimanfaatkan untuk keperluannya, dan dia akan berjanji mengembalikan utangnya itu sesuai waktu yang sudah dijanjikan atau ditentukan. Nah, baik, yang kedua adalah dalil dibolehkannya utang piutang. Nah, jadi utang piutang itu ya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki dan kepadanya ya Allah kembalikan. Nah, jadi ya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 ya tentang diperbolehkannya tentang sedekah. Baik,
Kalian kita lanjutkan. Nah, sedangkan dalam hadis Nabi ya dijelaskan tentang utang piutang ini adalah yang berbunyi ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratun. Artinya, setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 2 kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah kepadanya 1 kali. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi dalam hadis Nabi, siapa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pinjaman berupa hutang piutang kepada orang lain sebanyak 2 kali, maka itu dianggap oleh Allah sama dia bersedekah atau memberi sedekah kepadanya satu kali. Nah, jadi luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala ya kebaikan kepada orang yang mau menolong sesamanya. Karena Allah sangat menganjurkan, memerintahkan kepada sesama muslim itu untuk selalu bertolong menolong, sebagaimana dia menjelaskan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong menolonglah kamu di dalam berbuat kebaikan dan bertakwa. Dan Allah melarang yang bertolong menolong di dalam berbuat kejahatan, sebagaimana dijelaskannya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kamu bertolong menolong, kata Allah, di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Siswa sekalian yang berbahagia, baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu hukum utang piutang. Nah, hukum utang piutang itu pada asalnya dibolehkan atau hukumnya adalah mubah. Namun, ya, hukum yang mubah tadi, ya, atau hukum utang piutang yang boleh tadi, itu bisa berubah menjadi wajib dan bisa juga berubah menjadi haram. Hal ini ya bisa dilihat dari permasalahannya. Nah, jadi hukum mubah tadi, hukum asal daripada hutang piutang yang boleh tadi, itu bisa berubah jadi wajib, bisa juga berubah jadi haram sesuai dengan ya permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, contohnya apa? Nah, baik, yang pertama, contoh ya hukum daripada utang piutang itu wajib ya apabila harta yang diutangnya itu ya adalah untuk keperluan yang sangat mendesak atau sangat penting baginya. Misalnya adalah untuk berobat atau ya untuk menolong nyawa seseorang yang sedang ya sekarat. Nah, kalau tidak diobati, ya kalau tidak ditolong, maka orang tersebut akan mati. Maka bagi orang yang punya harta, memberikan hutang kepadanya adalah hukumnya wajib. Nah, apa itu wajib? Wajib tadi adalah apabila dia memberikan, ya maka apabila dia menolong, dia mendapat pahala, dan apabila dia tidak menolong, maka dia mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah bisa berubah jadi haram. Nah, apabila hal tersebut ya uang yang dipinjamnya atau uang yang dihutangnya atau harta yang dihutangnya tadi adalah untuk berbuat maksiat, sedangkan ya yang memberikan hutangan atau yang menghutang itu tahu akan perbuatan yang berhutang. Nah, jadi ya haram hukumnya apabila kita memberikan hutang atau memberikan pinjaman kepada orang yang berbuat maksiat dengan ya harta atau uang yang dipinjamnya tadi. Misalnya apa? Misalnya ya dia membeli minuman keras, dia membeli hal-hal yang diharamkan, atau membeli nomor, itu kalau istilah sekarang adalah istilahnya togel ya, yang berharap adalah untuk mendapatkan
ya daripada nomor tadi, maka kita mengetahui, maka bagi kita memberikan pinjaman utangan kepada orang tersebut hukumnya adalah haram. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, nah itulah ya pertemuan kita kali ini. Yang pertama ini ya membahas tentang utang piutang. Mudah-mudahan ya pertemuan yang pertama ini membawa berkah bagi kita. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa ya mengamalkan, bisa menolong ya pada sesama yang memerlukan harta kita atau memerlukan ya uang kita. Karena ya Allah berjanji ya barang siapa yang menolong ya kepada orang lain itu sebanyak 2 kali pertolongan, maka Allah menghitungnya, dianggap sebagai kita sama dengan bersedekah kepadanya satu kali. Baik, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.